Baik, kita mulai. Jadi materi kita hari ini tentang melakukan analisa pasar. Ya, melakukan analisa pasar. Ini belum ada ya di itu ya? Di Classroom udah ada belum? Halo? Di Classroom sudah ada belum ini? Risma udah ada belum nih di Classroom? Udah ada ya? Nggak tahu Pak, saya belum ngecek. Oh, belum ngecek. Iya, emang belum ada, ini belum di-share di Classroom. Jadi melakukan analisa pasar itu nanti yang kita bahas pertama pengertian analisa pasar. Kemudian tujuan analisa pasar, ruang lingkup analisa pasar, kemudian kita melakukan analisa peluang pasar. Nah, jadi di sini secara pengertian analisa pasar atau analisa riset pasar adalah suatu rancangan pengumpulan, analisa dan pelaporan data dan temuan secara sistematis. Sistematis, tahu nggak nih sistematis? Ada yang tahu? Fatma? Tahu nggak nih? Fahma Pak Balkis, tahu nggak? Sistematis apa tuh? Atau siapa yang tahu nih? Dibuka, kasih nilai tambah deh. Ada yang mau jawab? Yang komen? Jadi kalau ada yang komen atau yang nanya langsung nanti Bapak kasih nilai tambah, ya kan? Nah, secara sistematis itu secara teratur yang relevan dengan situasi pemasaran tertentu yang dihadapi para pemasar atau perusahaan dengan menyajikan data riset dengan maksud untuk dasar pengambilan keputusan pemasaran. Jadi ibaratnya nanti kalau kita lihat analisa riset pasar ini tujuannya untuk kepentingan perusahaan supaya perusahaan bisa mengambil sebuah keputusan, ya. Nah, kemudian yang jadi masalah apa sih yang bisa dijadikan analisa, ya kan? Ya, apa sih yang bisa dijadikan analisa? Nah, ini tujuannya dulu nih. Tujuannya untuk mendapatkan informasi yang akurat dan tepat untuk menjadi penguasa pasar. Nah, kemudian apa yang dianalisa nih? Riset. Ini kalau mendengar kata-kata riset, biasanya ini bagian penelitian, ya, bagian penelitian atau di suatu laboratorium yang biasa dilakukan sama tenaga-tenaga teknik baik kedokteran, ya kan, IPA, khususnya jurusan IPA, kedokteran dan seterusnya. Nah, padahal di pemasaran juga ada riset, ada penelitian yang masuk ada riset pasar. Apa yang nanti bisa diadakan suatu penelitian? Apa saja? Misalkan produk nih, produk apapun nanti bisa dilakukan sebuah riset. Ya, kemarin sudah belajar kita bauran pemasaran atau istilahnya 4P. Apa saja? Siapa yang tahu? Ayo dapat nilai tambah nih, Bapak catat nih. Moodnya dibuka. Siapa yang tahu ini 4P? 4P, bauran pemasaran. Aulia, mau jawab? Dapat nilai tambah? Nanti remedial ditambah nilainya nih. Bagas, Balkis, dia, Fahma, ya siapa yang berani jawab? 4P itu apa? 4X. 4P. P1 apa, P2 apa, P3 apa, P4 apa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Dapat nilai tambah. Yo, dibuka-buka bukunya. Jangan kelamaan. Nah, waktunya habis. Aulia, Surya, Fahma, Bagas, Dea. Ada Pak lagi. Siapa?
Sebutkan nama, karena ini kamu mukanya nggak Apa kelihatan semua. Wajahnya nggak dibuka sih. apa tadi Pak? 4P itu Tadi apa, Pak? Bauran pemasaran itu terkenal dengan istilah 4P. 4P itu apa saja? P pertama apa? Oh, P kedua apa? P ketiga apa? P keempat apa? Ayo, siapa? Sebut nama. Kamu kan wajahnya ini goib semua. Nggak kelihatan. Ya, ayo, siapa yang jawab? Ayo, dapat nilai tambah nih. Ya, depan tadi udah masuk. Tadi apa, Pak? Soalnya, Pak. Kan dalam pemasaran ada istilah 4P. 4P itu artinya bauran pemasaran. Pak. Iya, siapa? Ya, Bakis. Ya, P pertama apa? Produk. Produk. Oke, yang kedua? Feature. Feature. Price. Hah? P kedua apa tadi? Price. Price. Price artinya apa tuh? Price. Ini harga. Harga. Siapa itu tadi yang bilang harga? Saya Pak Bagas Pak. Oh, Bagas. Oke. Apa Promosi lagi? Pak. Promosi. Price, Pak. Tempat. Satu lagi? Tempat atau istilah Promosi. lain? Place. Selain tempat apa istilah lain? Ada tuh istilah lain. Produk ya. Oh, produk mah udah. Produk ya. Apa sih? Place, Pak. Pakan. Iya, place itu tempat. Apa Atau ya? bisa juga disebut lain apa tuh? Ada istilah lain. Terus. Yo, dapat tambah tadi Bagas, Bakis. Kabar. Nah, Kabar ya. yang Kabar sama. apa ya? Yo, ada yang mau bantu? Place itu selain tempat apa maksudnya? Flash. Lokasi bukan, Pak. Apa? Apa tadi siapa yang jawab? Bakis Pak. lagi. Iya apa? Apa Bakis selain tempat apa tuh? Place. Lokasi bukan, Pak. Lokasi tempat Ah, sama. Ada istilah lain. Apa ya? Lupa saya Pak. Tanya sih nggak pernah dibuka-buka. Bukannya kalau novel Bang dibuka. Konek, Pak. Bang Konek, kamu dari tadi nggak terhubung. Ada yang tahu? Sabar. Risma? Risma tahu? Saluran? Saluran apa? Apa ya? Hah? Saluran distribusi. Distribusi. Benar itu saluran distribusi. Siapa tuh? Aulia, Pak. Oh, Iya. Aulia. Aulia, oke. Ini dapat nilai tambah nih. Nanti Bapak tambahin nilainya. Bagas, Bakis, Aulia. Iya, oke. Ya, jadi sekali lagi kita melakukan riset pasar itu bisa dengan kriteria yang 4P itu salah satunya. Misalnya produk. Ya. Misalnya produk apa nih Bagas yang kamu suka? Hah? Apa ya? Kalau misalnya Indomie, mie instan, kamu sukanya Indomie apa Sarimi atau apa? Banyak sih Pak. Bisa suka. Yang kamu favoritnya apa? Semua juga suka. Indomie, boleh. Indomie Rasa apa yang kamu suka? Iya, Indomie. Kamu Indomie apa Sarimi? Hah? Sarimi aja lah banyak. Sarimi. Kamu Sarimi rasa apa yang kamu suka? Goreng. Rasa mie goreng, ya kan? Nah, jadi nanti kita bisa melakukan riset. Ya, jadi kita nanti bisa melakukan riset produk mie instan apa yang paling disukai masyarakat. Masyarakatnya juga nanti bisa kita bagi-bagi. Orang Jakarta, orang Jawa Barat, ya kan? Jakarta Pusat, Selatan, nanti bisa tuh dilihat, diriset. Ya kan? Nah, dari yang disuka itu paling banyak rasanya apa? Rasa mie goreng atau mie rebus atau rasa lain, ya kan? Nah, itu bisa dibandingkan, ya kan? Ya. Kemudian bisa juga kita lakukan riset dari segi harganya misalnya. Ini harganya kemahalan atau kemurahan gitu, ya kan? Itu kalau kita mau survei dari segi
harga. Kemudian apalagi? Misalkan dari segi tadi tempat ya, atau distribusi. Ya, jadi konsumen atau orang atau pelanggan ketika mau membeli produk ini, dia belinya di mana? Di toko kecil, apa di Alfa, Indomaret, atau dia lewat online misalnya kan? Nah, itu bisa aja semuanya ya kan? Nah, jadi seperti itu. Itu jadi riset pasar, termasuk promosinya ya kan? Promosi bisa diteliti juga. Ini promosinya yang cocok di mana nih? Ya kan? Apa pakai Shopee, Bukalapak, Lazada, Tokopedia atau di mana ya kan? Atau bikin website sendiri ya kan? Ini bisa diadakan suatu penelitian, di riset ya kan? Nah, itu jadi tujuan dari riset pasar. Nah, kemudian kita masuk di sini. Nah, ada 6 tahapan nih. Ya, jadi kamu kalau melakukan riset ada 6 tahapan yang harus disusun. Yang pertama apa? Rumuskan masalah dan tujuan. Jadi tujuan dari riset pasarnya itu apa? Apa kamu mau produknya tadi, atau dari segi harganya, dari segi promosinya, atau dari segi yang lain, ya kan? Nah, itu dilakukan. Susun rencana, ya kan? Susun rencana, kumpulkan informasi, analisis informasi, dan terakhir bisa diambil sebuah keputusan. Itu ya. Set. Nah, ini tujuan sudah. Nah, kemudian dalam hal riset ada 2 data yang penting nih yang harus kamu ambil. Pertama ada data sekunder. Ya, data sekunder itu apa sih? Maksudnya data perusahaan dari masa lalu perusahaan. Misalnya perusahaan dulu pernah punya data misalnya tentang produk. Ya, oh ternyata seiring dengan penjualan, ternyata tadi misalnya Indomie ya, Indomie yang dipilih atau Supermie yang dipilih, kebanyakan masyarakat suka akan rasa goreng misalnya gitu, ya kan? Nah, itu bisa dilihat tuh data perusahaan, ya kan? Ya. Ya, atau dari internet bisa. Nanti kita pakai gunakan aplikasi Google Trend, ya kan? Yang sudah Bapak share kemarin, ya kan? Nah, ada yang menggunakan data primer. Oh, data primer ini data yang masih baru, belum diproses. Ya, nanti juga ini bisa kita lakukan pakai analisis survei data dengan menggunakan Google Form. Nah, ini bisa dilakukan dengan sarana atau aplikasi Google. Semuanya lewat Google bisa. Ada Google Trend, ada pakai Google Form. Ya, walaupun bisa juga secara manual ya, kita kirim surat, kita tanya wawancara langsung dengan konsumen, itu bisa juga, ya kan? Tapi kalau mau cepat atau kita mau ketemu langsung lebih praktis adalah lewat aplikasi ya. Nanti bisa kita coba di sini. Baik, sampai sini ada pertanyaan sebelum nanti dijelaskan video tentang analisa gimana cara menganalisanya. Ada pertanyaan? Ayo, yang nanya Bapak kasih nilai tambah lagi. Siapa yang mau nanya tunjuk tangan. Apalagi, Pak? Siapa? Bagas mau nanya lagi. Ada mau nanya. Apa? Ya, Terlalu. Ini Bapak. Bingung, Pak. Waktu kita tinggal 10 menit. Bapak jelasin dulu ya. Batuk. Oke. Baik. Bapak ini dulu Batuk. Tayangin video ya kan. Bagaimana sebuah analisa itu bisa dilakukan. Ya, kita dengan menggunakan Google ini ya, Trend. Bentar. Ya. Betul. Kelihatan nggak nih?
Kelihatan dong. Google kelihatan ya? Kelihatan di Zoom. Ya, kita ketik dulu kalau kita mau misalkan menganalisa di sini pakai dengan aplikasi Google Trend. Kita buka dulu Google Google Trend. Trend. Oke. Taruh saya ke dulu. Oke, Google Trend. Nah, di sini kalau udah kebuka begini, Trend. Gimana? kita tentukan tema. Misalkan tadi tentang makanan Indomie ya. Kita tulis misalnya Indomie. Istilah Indomie ini berapa orang yang disuka? Ya. Indomie. Satu lagi mau kita bandingkan dengan misalkan Supermie ya. Saya kan Indomie apa? Supermie. Supermie apa? Yang merek lain Indomie sama Supermie kan sama. Misalkan mie sedap ya. Ya, mie sedap. Ya, mie sedap. Nah, mie sedap. Mie Sakura juga boleh, Pak. Sakura. Kita lihat di sini. Nah, ternyata Indomie itu paling banyak dicari orang daripada mie sedap nih yang biru nih. Tawan kan? Jelas nggak? Oh iya. Ya kan? Kita sama nih. Nah, Indomie. Ya, sama-sama. Ya, misalnya kita mau bandingkan Indomie mie goreng sama mie sedap mie goreng ya. Ya. Indomie mie goreng. Mie sedap juga sama. Kayak gini kan, Pak? Kayak gini kan? Bentar, Pak ini mau kasih dulu ininya ya. Nah, ternyata di sini nah, ternyata perbandingannya dengan dicari di Google, ya kan? Ya. Nih, Indomie masih lebih unggul. Dia 50 orang dicari bahkan sampai 100. Sedangkan mie sedap hanya di bawah 25. Bahkan dia pernah mencapai itu, ya kan? Ya. Nah, jadi ini ibaratnya kalau kita mau jualan, lebih aman nyari jualan merek Indomie kan? Ya, nah ini fungsinya. Ya kan? Ini 12 terakhir atau dalam 1 tahun terakhir. Sekarang kita mau lihat daerah mana saja yang dicari, ya kan? Nah, ini bisa nih. Nah, ini ya. Kita cari berdasarkan di kota. Nah, kamu datanya ini. Ternyata Tangerang lebih banyak. Tangerang, Bekasi, Bandung, ya kan? Iya, ya. Jakarta, Surabaya. Nah, Surabaya ternyata ini dapat saingan dari mie sedap, ya kan? Mie sedap ada nih tanda merah nih. Tuh, mie goreng mie sedap ada 19%, tapi walaupun Indomie masih unggul, ya kan? Nah, ini. Nah, ini. Kemudian ya. Nah, di sini nih ya, kita lihat kaitan dengan bahasanya. Ternyata harga Indomie mie goreng 1 dus itu paling banyak dicari orang. Nih. Ya. Kemudian resep mie nyemek Indomie goreng juga paling banyak. Ya. Ini artinya apa nih? Nah, kita kalau mau jualan, mau masukin iklan di Google, ini Google kan karena yang punya kan? Berarti kita nulis kata-katanya ya. Ya. Ini harga Indomie goreng 1 dus berapa sih? Ini paling banyak ditanya ini di Google. Ya kan? Atau resep mie nyemek, ya kan? Kemudian ada harga Indomie goreng 1 kardus. Ini yang paling banyak ditanya nih, ada 170%. Emang ada ya? Indomie goreng boba. Ya. Banyak juga nih, 150%. Jadi ibaratnya ini yang merah nih tanda nih. Ya, kalau kita berdasarkan wilayah, ya, nah ini dia nih. Ternyata mie sedap itu paling banyak di daerah Jawa Timur. Dia menang di sini nih, Jawa Timur hampir 100, Bali. Jogja cuma 86. Tapi kalau Indomie mie goreng, ya kan? Ya. Nah, Jogja paling utama basisnya, ya kan?
Banyak banget. Banyak dicari orang daerah Jogja dibanding Jakarta, ya kan? Jadi orang Jogja lebih suka makanan Indomie goreng. Kalau mie sedap paling banyak mana? Jawa Timur, ya kan? Kemudian Kepulauan Riau di nomor 2 nih. Indomie mie goreng paling banyak. Tapi kalau mie sedap 86, Jawa Timur. ya kan? Ya, Jogja, Jawa Tengah, Kalimantan Jawa Timur. Timur. Nah, kemudian ini ada referensi nih. Ternyata mie sedap bulan terbaru ini paling ditanyain, paling dicari nih. Tapi kalau Indomie ini paling banyak orang nulis kata-katanya apa nih? Satu goreng satu dus berapa sih harganya ditanya ini? Ya, sama resep mie nyemek apaan sih? Kan? Ada yang tahu kan nih? Nyemek. Nyemek itu apa sih? Tahu. Padahal sama aja kayak mie goreng. Kayak gitu, mie ya, basah gitu. Iya. Iya, gitu. Ya, nah ini Masuk contoh ya penggunaan Ya. Google Trend. Jadi dari produk ini aja kita sudah bisa menganalisa, ya kan? Jadi kalau kita simpulkan dari Indomie ini, kesimpulannya apa? Kita terus di ini ya, di Apa? dulu kita masuk Ya. ke file ini lagi, yang tadi materi ini ya. Kesimpulannya apa tadi kalau dari Indomie? Nih, kita simpulkan di sini ya. Apa ada yang bisa jawab? Contoh analisa diskutasi. Indomie goreng lebih unggul di mana tadi? Hah? Paling banyak di mana? Indomie goreng. Taruh. Di ini Tadi yang tadi itu Jogja ya? Yogyakarta. Nah, di Jogja. Ya kan? Kalau mie sedap Sedap tadi di Jawa Timur. Jawa Timur, ya kan? Ya. Terus nah, ini dari segi produk ya. Kemudian kan kata-kata yang dicari ya kan? Kalau tadi Indomie apa? Indomie isi satu dus kan? Ya. Sama apa? Indomie sedap. Mie nyemek yang tadi kan? Resep mie apa tadi? Nyemek itu kayak mie kuah gitu, Pak. Kayak mie kuah, ya kan? Kalau mie sedap apa? Mie sedap maksudnya? Kata-katanya tadi. Taruh apa ya? Lupa saya. Saya cari di Google. Mie sedap itu, mie sedap rasa baru, ya kan? Rasa yang baru ya. Jadi ibaratnya ini contoh sederhana dari Google Trend aja kita sudah bisa melakukan sebuah analisa. Nanti bisa lagi tuh di daerah mana paling banyak. Ini sederhananya seperti ini ya. Nah, coba nanti ya kan kamu apa waktu kita tinggal 1 menit nggak cukup ya. Nanti Bapak coba dilanjutkan dengan apa di Google Classroom atau di itu ya di WA tugas kamu selanjutnya apa. Ini waktu kita tinggal 1 menit. Nanti kalau ada yang mau nanya, ini hasil videonya